Kan ditanyain, bah tahu ini nggak bah, kayak Nyai Roro Kidul. Apa bilang, aku kalau Nyai Roro Kidul aku nggak tahu, dia bilang. Tapi kalau Mbah Ratu Kidul aku tahu. Orangnya itu besar tinggi, hitam, rambutnya itu panjang rambutnya, nggak panjang banget sih segini ya, tapi cowok besar tinggi dia. Nah habis itu tidurlah saya, ketiduran lah, bukan tidur itu ketiduran saya. Nah saya naik diajak naik kayak dalam mimpi tuh saya tuh disuruh naik kapal, tapi kapal itu jelek. Waduh saya bilang kapal ini jelek, nanti kalau saya naik ini kayak takut ombaknya besar lah gini. Loh nggak apa-apa mbak, dia bilang gini, naik aja. Naik saya dari kapal, pas saya nginjakkan kaki di kapal itu jadi bagus. Ada sebuah legenda yang dipercaya oleh masyarakat di Pulau Jawa, bahwa seluruh kawasan pantai selatan adalah wilayah kekuasaan dari Sang Ratu Pantai Selatan. Pantai selatan ini dikenal dengan ombaknya yang ganas dan arus lautnya yang sangat kencang. Tidak jarang, keganasan laut pantai selatan ini sering memakan korban jiwa. Nyai Roro Kidul dipercaya memiliki kekuatan dan kendali atas kematian di laut selatan. Konon katanya, setiap orang yang berani memakai pakaian hijau di pantai selatan akan ditarik oleh Nyai Roro Kidul dan dijadikan sebagai pelayan di istana gaibnya. Hingga saat ini, legenda Nyai Roro Kidul masih dipercaya dan dihormati oleh masyarakat Pulau Jawa, terutama masyarakat pesisir selatan. Teman-teman, selamat sore Sobat Ekspedisi Kamodeng. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mbak Yuli. Mbak Yuli ini asli Sidoarjo sobat. Jauh-jauh dari Sidoarjo ke Banyuwangi, ingin mengisahkan kisahnya yang pernah mengalami sesuatu yang mistis, apa yang diwar-nalar. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Yuli. Waalaikumsalam Kang Odeng. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Naik apa tadi Mbak? Bawa kendaraan. Masya Allah. Berapa jam ditempuh kalau naik kendaraan? Saya tadi itu sekitar 7 jaman. Karena saya lewat situ Bondo. Salah jalan saya tadi. Berarti muter ya? Muter, salah jalan. Masya Allah. Katanya Mbak ini pernah mendatangi sesosok apa yang kondang lah ya. Terus sempat mengalami sesuatu yang mistis. Itu gimana kisahnya kalau bisa diuraikan secara detail Mbak? Itu pada tahun berapa? Ya sekitar, kan saya kan tahun 2024 itu mengalami kesusahan lah Bang Odeng, masalah keuangan ya. Jadi kayak banyak utang, terus ya proyek gagal, macam-macam gitu loh. Terus tahulah dari teman di awal tahun 2025 kemarin saya ke Mojokerto, diajaklah temen lah ke Mojokerto. Januari berarti ya? Baru Januari, ya Januari. Diajak temen ke tempatnya Abah Ilyas. Abah Ilyas? Iya, saya datang ke sana. Ke sana itu saya hari pertama saya datang ke Abah Ilyas itu, pas saya datang abahnya mau pulang sampai ke Depokan. Itu kan karena saya baru pertama datang jadi nggak tahu jalan, jadi ke sana itu nyasar-nyasar. Sampai sana sudah sore, jam 3 abahnya udah naik mobil mau pulang. Akhirnya sama anaknya dibilang gini, udah besok kembali lagi aja mbak gitu. Tapi Pak, kalaupun sampean nggak kembali ke sini nggak apa-apa, karena abah sudah tahu maksudnya sampean, kayak isi hatinya kita itu apa itu udah tahu. Tapi kalau mau ke sini nanti besok mbak jam 8 bukanya sampai
nanti sampai ditemui apa. Oh iya, saya bilang insya Allah saya balik lagi. Besok saya pulang Kang, besoknya saya balik lagi ke apa. Balik saya sampai apa itu jam 10 itu sampai asar itu gak ditemui. Sekitar ada orang 50-an ada itu. Oh di situ, di Padepokannya banyak Di orang? Padepokannya banyak. Dari mana-mana sampai dari Jakarta itu orang penting itu ada itu. Akhirnya jam 3 habis sholat asar itu saya bilang sama teman saya, udahlah kita cari makan aja. Saya bilang saya ini dari pagi belum makan, lapar. Cari makan Kang, tapi air minum, saya bawa air minum Kang, 2 botol aqua besar itu ke tempat apa ibu. Saya tinggal air minum itu di Padepokan. Saya bilang, udahlah nanti kalau kemalaman makan ini kita langsung pulang aja. Habis makan, kepikiran Kang, kok mau ngambil minuman yang 2 itu tadi. Saya bilang, balik lagi lah ke Padepokan, ini perjalanannya paling ya sekitar 15 menit. Ngambil minuman, saya enggak enak kok ninggal minuman di situ. Jadi ini sudah berangkat pulang? Udah berangkat pulang, saya kembali lagi. Kepikiran saya, kok nggak sopan gitu loh ninggalin minuman gitu loh. Terus saya balik ke situ. Pas balik kok dipanggil. Ada ibu-ibu hamil. Sini dibilang, abahnya mau nemuin dibilang. Jadi dari 50 orang tadi yang tinggal di situ juga kita 4, jadi 4 keluarga tok. Yang lainnya sudah pulang semua. Nggak ditemuin yang lain? Nggak ditemuin, yang lainnya tuh mungkin nggak sabar ya Bang. Jadi mereka pulang duluan. Saya ngambil minuman tadi, saya duduk bareng orang-orang itu. Nah ibu yang hamil itu ke sana itu sudah 12 kali Kang. Ketemu abah itu baru sekali. Saya itu 2 kali terus ditemuin. Sampai masuk di abah itu nanya, ke sini keperluannya apa Nduk? Dia bilang. Saya cerita, gini Bah, saya bilang. Cerita. Abah itu mantuk-mantuk aja. Saya minta doanya ya Bah, saya bilang gitu. Doain saya biar masalah saya itu selesai, saya bilang gitu. Saya kasih minuman itu ke Abah, minta tolong Bah didoain. Sudah, dia bilang, enggak usah. Dia bilang enggak apa-apa. Udah kayak udah didoain gitu loh. Dia kasih saya gula, cuma dikasih gula 1 bungkus gini kecil. Nih, kamu minum, dia bilang gitu. Seperti minum di situ juga? Enggak, saya bawa pulang. Disuruhnya minum di rumah. Kata anaknya tuh biasa Abah itu ngasihnya gula sama garam. Habis saya itu dikasih gula. Udah, dia bilang, ini saya kasih. Makasih ya Bah. Mau keluhan apa lagi, cerita apa lagi? Dia bilang, enggak Bah, sudah saya mau pulang. Dia bilang, karena waktu itu sudah mau maghrib, kasihan kan abahnya itu lagi sakit. Pulang saya ke Ngodeng. Saya minum ini apa namanya, gulanya tuh sampai rumah saya minum. Itu satu minuman apa banyak gulanya? Saya bikin 3 kali Kang Ngodeng. 3 kali? 3 kali saya masukin di aqua tanggung itu ya. Yang penting ada rasa lah. Saya minum. Nah dari situ saya ini ya kayak mimpi berikutnya tuh hari pertama sih masih belum ya. Saya hari kedua gitu mulai saya dimimpiin. Kayak awalnya tuh apa ya, saya tuh kayak mimpi itu, oh yang ini sebelum mimpi itu kayak saya lihat Abah itu, oh Abah itu ngomong gini, tahu ini nggak Bah, kayak Nyai Roro Kidul, apa bilang, aku kalau Nyai Roro Kidul aku nggak tahu, dia bilang, tapi kalau Mbah Ratu Kidul aku tahu, dia bilang, itu istrinya siapa ya, saya kurang lupa saya namanya Kang Ngodeng ya, kayak Panemahan apa ya nama itu kayak gitulah. Terus nama aslinya disebutin lah sama apa. Habis itu mulai saya tuh kayak mimpi gitu. Tapi ada aja Kang Ngodeng, saya nggak punya uang gitu ya Kang Ngodeng. Tiba-tiba itu
habis dari apa ya, saya nggak punya uang. Hari itu saya nggak punya uang sama sekali Kang Odeng, beneran saya nggak punya uang. Tiba-tiba saya itu sama saudara saya itu dikasih Kang Odeng uang 1 juta waktu itu. Ya Allah, aku bilang dapat rezeki, saya bilang. Dikasih cuma-cuma. Dikasih cuma-cuma saya Kang Odeng. Dia bilang, dia WA saya, dek gini, ini tak kasih uang, dia bilang gitu. Saya bilang gini, loh Mbak, aku punya uang kok, saya bilang gitu. Saya nggak enak ya Kang Odeng ngerepotin. Saya punya uang kok, tidak apa-apa, saya punya rezeki, dia bilang gitu. Saya kasih kamu, ditransfer Kang Odeng, nggak bilang kalau kasih 1 juta, ditransfer, dikirim ke saya bukti transfernya. Ya Allah, saya dikasih, saya bilang 1 juta. Nah, habis itu saya itu sering Kang Odeng kayak apa ya, dimimpiin. Mimpinya itu dimulai gini. Saya ini sumpah ya, sumpahnya saya ke Surabaya Kang Odeng, ke Surabaya. Saya itu lagi tiduran, nggak tidur ini, tiduran siang-siang jam-jam 11 gitu lah, mau masuk zuhur waktu itu. Diketok Kang Odeng pintu kamar saya itu, sekali gini tok gitu. Saya intip nih di kaca, nggak ada orang. Itu di kos-kosan apa? Di kos-kosan, tapi kosnya itu nggak kayak rumah ya Kang Odeng, jadi kayak kontrakan gini satu gitu. Saya lihat kok nggak ada orang, saya bilang. Diketok lagi tok sekali, nggak ada lagi orangnya. Karena saya nggak respon Kang Odeng, itu loh handle pintunya itu dikerak kayak gitu. Astagfirullahaladzim, saya bangun. Ya Allah, nggak lama itu ada beduk azan itu loh, duhur. Saya wudhu, saya sholat. Habis sholat saya tiduran. Loh, saya bilang, kok kayak ada orang ya berdiri di belakang saya bilang gitu. Saya noleh. Ini nggak tidur apa? Nggak tidur saya, nggak tidur. Ini posisi nggak tidur. Saya noleh gini. Orangnya tuh besar tinggi Kang Odeng, hitam. Rambutnya itu panjang rambutnya. Nggak panjang banget sih, segini ya, tapi cowok, besar tinggi dia. Nah, habis itu tidurlah saya, ketiduran lah, bukan tidur, itu ketiduran udah saya. Nah, saya diajak naik kayak dalam mimpi tuh, saya tuh disuruh naik kapal, tapi kapal itu jelek. Waduh, saya bilang kapal ini jelek, nanti kalau saya naik ini kayak takut ombaknya besar lah, gini. Loh, nggak apa-apa Mbak, dia bilang gini, naik aja. Naik saya dari kapal. Pas saya nginjakkan kaki di kapal itu jadi bagus. Bener, di perjalanan tuh nggak ada ombak, nggak ada apa. Saya diajak keliling kayak sampai di dermaga. Nah, saya mau turun nggak dibolehin. Dari laut tuh muncul Kang Odeng, cowok. Ya kayak tadi, orangnya hitam, kulitnya itu hitam. Dia bilang gini, Mbak, bilang, saya tahu kayak Mbak itu mau ngapain. Saya bantu ya, ketemu orang ini, dia bilang gitu. Siapa ya? Dia bilang kiai kok itu, kiai Mbak, saya temuin. Dia itu yang nungguin laut ini, dia bilang. Emang kamu bisa nemuin saya sama dia? Bisa Mbak, dan dia itu nggak sembarang orang, dia mau ketemu, dia bilang gitu. Tuh. Oh, tapi Mbaknya tunggu di sini ya, nanti saya kembali lagi. Terus kok bisa orangnya, saya tanya orangnya seperti apa itu. Dia bilang, itu Mbak, orangnya itu rambutnya panjang, saking panjang rambutnya itu bisa melingkari pulau itu, dia bilang. Itu nggak semua orang bisa, tapi saya liatin dulu orangnya, kalau saya yang manggil dia mau kok ketemu sama Mbak, dia bilang. Oh ya sudah, tapi Mbak tunggu sininya, nanti Mbak saya temuin, dia bilang. Oh iya. Akhirnya Kang Odeng, saya itu nunggu, tapi saya terbangun saya. Nah, kenapa ya saya bilang saya mimpi gitu. Berikutnya mimpi lagi saya, pernah kejadian. Ya antara mimpi sama enggak sih ini ya. Saya itu habis subuhan, saya sholat. Antara mimpi dan sadar gitu? Iya, antara mimpi dan sadar.
habis sholat subuh saya kayak tiduran di kasur gitu loh. Bau Kang Odeng kayak bau parfum, wangi banget. Saya bilang gini, dibilangi bau, itu bau parfum cewek sih, kayak bunga melati nih kok baunya tuh lebih wangi Kang Odeng. Baunya tuh nggak ada ya bau kayak bau seperti itu, istilahnya yang pernah parfum itu saya temuin nggak ada. Antara mau tidur sama enggak, terus dia bilang, kalau kamu itu ada apa-apa, minta tolongnya ke saya, minta tolong saya aja, dia bilang gitu. Saya bantu, kamu tuh sudah kayak anak saya sendiri, dia bilang gitu. Saya tuh kaget, kok kayak orang ini siapa ya, saya bilang. Saya tuh nggak lihat mukanya, nggak lihat, tapi asap ya. Terus habis dia ngomong gitu, kenilang ya Kang Odeng. Tapi asap di kamar itu ada asap ya, kayak putih gitu, asap putih gitu. Asap putih. Waduh, saya bilang, siapa ya? Saya bilang, akhirnya saya ini sudah mesti nggak mikir, saya nggak mikir itu sudah, ya tak biarin. Tapi lama-lama kok kayak tak bilang, kok aku ki susah ya, tapi kok katanya aku ki anaknya kok nggak mau bantu gitu loh, saya bilang gitu. Akhirnya saya ketemu Kang Odeng sama teman saya lah pokoknya. Diajak Kang Odeng saya ke Pantai Ngelip. Nah, saya kan nggak tahu lah, teman saya ke itu Kang Odeng. Di situ tuh ada kayak apa ya di Ngelip itu, petilasan tapi saya nggak sampai naik ya ke gunung itu loh, karena saya bilang saya lagi datang bulan, saya bilang gitu. Oh ya sudah, saya ajain ke sana, kita bertiga. Nah, teman saya yang satu tuh minta foto-foto, aku difotoin kok gitu. Saya foto pulang. Di tengah perjalanan Kang Odeng, saya buka fotonya teman saya itu, ada asap Kang Odeng, berubah kayak itu Kang Odeng, apa namanya, orang naik kereta, jadi kayak kereta kencana aja. Masih ada saya fotonya, saya kereta kencana gitu. Tapi berupa asap. Saya tunjukin, kata teman saya, loh kenapa tadi di pantai pas foto ada gini nggak berdoa? Loh saya nggak tahu, saya bilang gitu, saya tahunya pas di mobil ini. Saya bilang, ya sudah nggak apa-apa. Habis itu dari situ saya mulai sering mimpi lagi saya. Entah, kan saya suka nih nonton, kalau nonton YouTube-nya Kang Odeng gitu loh, sambil nonton. Nah, mimpi saya Kang Odeng, tidur mimpi. Dalam mimpi itu, saya itu ketemu cowok, usianya itu gak sampai 30 tahun lah ya. Orangnya tuh agak badannya agak kecil tapi putih. Pakai sepeda motor lama, kayak Shogun gitu loh, semacam gitu. Dia tuh bilang saya gini, kamu tak anterin ketemu Kang Odeng, dia bilang gitu. Waduh, saya enggak kenal, saya bilang gitu. Enggak apa-apa, saya anterin. Dianterin ke Kang Odeng saya. Jalannya itu gak kayak ke rumah Kang Odeng ini, jalannya itu jalan setapak. Sini kiri kanannya hutan, nanti kadang-kadang kita jalan ketemulah rumah orang kayak gubuk gitu. Ketemulah sama Kang Odeng di tengah jalan. Kang Odeng juga naik sepeda motor tapi bonceng 3 ya. Satunya bapak-bapak, satunya Kang Odeng, satunya ada cowok usia sekitar 35-an gitu. Cowok itu kondisinya pingsan. Saya pikiran, ini kenapa bawa orang mati, saya bilang gitu. Tapi Kang Odeng bilang gini, ayo ikut saya yuk ke laut, dia bilang gitu. Aduh, mau ngapain, saya bilang. Tapi saya ikutin dalam mimpi itu sama cowok itu tadi. Saya ikutin sama Kang Odeng sama bapak itu. Cowok itu ditaruh gini. Saya kayak ngikut itu kayak antara sadar sama enggak ya. Jadi kayak ditaruh di laut. Saya bilang sama cowok itu, ayo kita pulang aja, ini kok kayak dibunuh ya cowok ini, saya bilang gitu. Nah, bapak-bapak yang bareng Kang Odeng bilang, enggak Mbak, dia bilang ini, enggak meninggal ini, kita obati, dia bilang gitu. Perasaan saya itu kayak bapak itu mungkin kayak manggil gitu ya. Air laut itu datang Kang Odeng, ngantem cowok itu tadi, dibawa sama Mbak itu. Dia cowok itu posisinya dipakein baju tuh kayak warna hijau gitu loh, tapi hijau-hijau kayak
kemasan gitu loh ya, dibawa lari sana. Tapi kembali lagi cowok itu, kembali itu dia kayak orang normal, jadi kayak biasa sembuh. Nah kan ini nyembuhin ya mbak, dia bilang gitu. Oh iya, ya sudah ikut ke rumah saya, ngikutilah Kang Odeng sama bapak. Tapi cowok itu udah hilang Kang Odeng, tinggal waktu itu yang pergi Kang Odeng sama bapak itu aja. Saya ngikutin sama anak itu tadi, ngikutin di tengah jalan. Dia tuh kayak ini arah rumah Kang Odeng, ini ada jalan lagi. Kang Odeng tuh ngilang sama bapak itu. Saya cari, waduh kita kehilangan jejaknya Kang Odeng ini. Saya bilang sama yang cowok itu, waduh gimana ya mbak, ya udah tak anterin aja mbak ke rumahnya. Memang kamu tahu rumahnya? Saya tahu mbak, nanti mbak saya anterin ke situ. Dia itu nggak nurunin saya di rumahnya Kang Odeng, enggak. Jadi kayak di satu desa itu rame Kang Odeng, saya diturunin di situ. Di situ banyak kayak perempuan-perempuannya, tapi desanya tuh kayak ada laut-laut gitu loh. Tapi perempuan tuh banyak. Saya bilang kok bajunya bagus-bagus kayak orang mau ke tempat orang manten waktu itu. Dia bilang, oh ya mbak, ada acara. Dia bilang, ayo mbak saya ajak ke acara. Dia bilang, waduh saya ini tidak kenal siapa-siapa di sini. Saya bilang, yaudah ya saya ikut aja. Ikut itu sampailah saya itu di Padepokan itu. Jadi dia itu kayak pondok pesantren tapi warnanya hijau semua. Jadi cowok-cowoknya itu, santri-santrinya itu pakai celana hijau, ini sarung hijau, baju putih sama apa itu, kayak sorban ya, kayak orang Jawa itu ya. Terus, nah di situ ada cewek gitu loh, ibu-ibu, ada cewek-cewek itu, terus ada ibu itu badannya itu tinggi, bagus, besar tinggi, tapi saya nggak bisa lihat mukanya mereka. Dia itu bilang, saya bawa kue. Bu, saya kasih makanan, dia bilang, kotak-kotakan. Nah, dia tuh ambil 4 kotak buat saya. Ini mbak, loh kok saya dikasih kue? Mbaknya ngasih kebanyakan, kalau ngasih saya jangan banyak-banyak, dia bilang gitu. Dimakan mbak, saya makan. Kuenya tuh enak. Kayak kuenya tuh enak banget gitu loh. Terus, udah mbak, bawa pulang. Saya bawa pulang ya bu, boleh? Iya, bawa pulang aja, 4 kotak. Terus dia bilang gini, kamu kesini mau nyari odeng ya? Dia bilang gitu. Oh, saya bilang, kok tahu? Dalam hati saya gitu, kok tahu ya? Oh iya, kamu tuh sama Odeng bukan ditinggalin. Dia bilang tuh, Odeng tuh tahu kalau kamu tuh pastinya kesini. Dia itu ngambil apa gitu loh buat anak saya, dia bilang itu. Saya yang nyuruh, dia bilang. Udah tunggu aja, kamu tunggu di sini, bentar lagi Odeng itu datang. Nggak lama tiba-tiba, memang datang. Ada Kang Odeng di situ. Saya ada di situ. Ada di situ. Ngasih. Tapi dengan wujud saya kayak wujud yang asli. Tapi Kang Odeng itu pakai baju putih. Bajunya itu putih. Wujud asli. Nggak tahu Kang Odeng itu kasih apa gitu loh ke Pak Yai itu. Kasih, nggak tahu. Kasih apa. Terus dia itu anaknya itu langsung kayak ya kayak orang anak-anak biasa kayak moro girang gitu loh, Odeng kayak sehat, senengan gitu, bilang waduh saya bilang ya sudah katanya ibu itu kalau perlu sama Odeng udah selesai kok ngurusi anak saya gitu. Saya tuh setiap ketemu dalam mimpi itu ya Kang Odeng, ada cowok anak yang saya bilang cowok yang muda itu, awaannya tuh persis kayak abah, orangnya kecil kayak gitu, persis kecil gitu, tapi sama Abah siapa? Abah Ilyas. Tapi mukanya muda, nggak tua. Muda sekali. Jadi umur sekitar 35. Nggak, dia yang nganter saya. Nganter saya cari Kang Odeng, terus nganter saya ke Padepokan itu. Ya semacam kayak pondok pesantren ya, bukan Padepokan, kayak pondok pesantren. Terakhir lagi, saya tuh sama Kang Odeng tuh dibawa kayak ke suatu tempat, tapi kayak rumah Kang Odeng. Di situ banyak anak-anak. Di situ Kang Odeng itu duduk, tapi Kang Odeng itu pakai bajunya itu ya baju-baju orang pondok itu loh Kang Odeng, baju takwa gitu. Anak itu usia sekitar 6-7 tahun gitu loh, anak-anak kecil itu. Dia kasih saya kacang Kang Odeng dari kantong, kacang. Nah kacang itu kacang yang putih
bulat putih, ada kacang tanah di tengah itu ya, yang merek Oki gitu loh. Saya bilang, kamu anak kecil kok beli kacang ini banyak, nggak boleh nanti dimarahin mamamu. Dia bilang gini ke saya, enggak kok, ini kacang buat mbak kok. Loh, kok buat saya? Iya, saya belinya pakai uang mbak. Dia bilang, hah? Kapan saya ngasih anak ini? Tapi terus dia bilang lagi, aku bisa kok ngeluarin kacang ini banyak-banyak dari kantong, dikeluarin ada lagi, keluarin ada lagi. Terus dia bilang, mbak kan ngapain? Saya bilang, kok banyak rame-rame di sini. Mbak kan mau ketemu, dia nunjuk aku, mau ketemu ini kan, dia bilang. Saya anterin, dia bilang. Saya nganterin, dia bilang. Ya sudah, kalau mbak ada perlu. Dalam mimpi itu bangun saya, Kang Odeng. Bangun. Kok mimpi Kang Odeng? Saya bilang gitu. Saya bilang teman saya, ya kenapa ya? Kalau mimpi kok pasti kayak dikaitkan gitu loh. Ada kayak lautnya, terus kayak intinya kayak orang itu mesti pakai bajunya hijau. Dan mesti dibilang, saya tuh mesti saya kayak ngasih entah makanan apa ke dia. Saya bilang gini, ya udah ditunggu. Kalau saya mimpi lagi, nanti pas ada waktu tak ke Kang Odeng, saya bilang gitu. Beneran Kang Odeng, saya mimpi lagi saya. Mimpi itu ada 3 orang perempuan. Orangnya tuh cantik. Nganterin saya ke rumah. Rumahnya tuh besar. Dia bilang, mau ngapain? Saya bilang itu, kamu kesini. Saya mau ngedesain rumahnya mbak. Saya bilang lagi, loh, ini bukan rumah saya. Loh, ini rumahnya mbak kok. Dia bilang. Jadi diajak saya ke belakang rumah itu kayak di atasnya air. Jadi kayak kita turun ke bawah itu lantai itu basah. Tapi saya ijak itu kaki saya nggak basah. Kaki saya kering. Itu kayak rumah-rumah kuno. Terus dia bilang, enggak, ini punyanya mbak kok. Habis itu kayak di desain gitu. Ada lagi yang cowok yang antar saya itu, Kang Odeng. Tapi dia yang anak kecil yang sama Kang Odeng itu. Yang ngeluarin kacang itu, ada lagi anak itu. Dia bilang, anak ini ikut lagi, saya bilang. Terus tapi dia diem. Di situ saya ada bak gitu loh, Kang Odeng. Apa ya orang Jawa bilang, kayak baskom itu tapi gede. Ada ikan di dalamnya. Saya tuh mau kayak dalam mimpi tuh mau ke kamar mandi. Dia bilang, mbak, dia bilang, tolong. Dia bilang, tolong saya. Dia bilang, loh kok minta tolong? Saya bilang, enggak mau aku pegang ikan. Saya tuh kayak pegang ikan mentah gitu yang hidup tuh saya jijik ya. Kayak Ikannya ini ngomong? Ikannya ngomong, minta tolong mbak. Jadi warnanya tuh kayak, tapi ya hijau kemasan gitu loh. Tapi gilap dia itu, dibilang gurami itu ya kayak ikan kakap gitu, tapi lebar dia. Minta tolong, ini suara siapa? Saya mau tak lihat kok, loh, kok keluar dari ikan itu. Saya enggak mau, saya bilang, kalau gendong-gendong kamu saya tuh jijik kalau pegang ikan. Terus dia tuh loncat-loncat jatuh ke lantai. Akhirnya tak pegang, kok di sebelah rumah ini tuh langsung air, Kang Odeng, besar air. Saya lempar ke situ, saya lempar kok ngikutin saya lagi. Saya kayak ke pinggir-pinggir lagi, dia ngikutin ini. Saya panggil lagi mbak, dia bilang, bantu saya. Dia bilang gitu, bantu apa? Nanti kalau mbak bantu saya bantu, dia bilang gitu. Ternyata mau melahirkan dia. Dari mulutnya itu, saya pegang buntut ekornya gini. Terus saya pegang gini, keluar Kang Odeng dari mulutnya itu. Ikan juga. Tapi kepalanya ikan, badannya itu bintik kayak ular. Saya bilang, loh, kamu ini ya, kok lahirnya ini ular? Dia bilang, iya emang kayak saya entah suaminya tapi ininya ular gitu. Saya pernah berhubungan sama ular itu, jadi keluarnya anak saya gitu. Saya bilang, saya enggak mau kalau anakmu ikut saya enggak mau. Saya enggak mau sama anakmu. Saya bilang, saya takut. Saya bukan enggak mau, saya takut. Saya bilang. Terus anaknya itu pergi, Kang Odeng. Tinggal dia aja, tinggal ikan itu aja. Dari situ bangun saya. Jadi saya bilang ke teman saya, kok
kenapa ya saya kok mimpi ini, saya mimpi lagi ini sekali ini, saya bilang gitu. Akhirnya saya ini kan apa, yaudah saya bilang kita ke tempatnya Kang Odeng aja, saya bilang ini kok mimpinya tuh kayak berkaitan gitu loh. Mesti saya juga heran kok mimpinya saya ini kayak laut gitu. Berapa ya. kali Mbak mimpi ketemu saya itu? Kalau mimpi ketemu Kang Odengnya itu 2 kali. 1 kali itu kan yang di kos itu, nggak mimpi itu persis loh. Orangnya kayak Kang Odeng, besar tinggi hitam gitu, tapi pakai bajunya nggak kayak baju gini, dia pakai baju putih gitu. Sampai saya kaget, itu persis. Kalau mimpi ketemu Kang Odengnya 2 kali, tapi kalau mimpi yang terusan kayak dituntun kayak ke Ibu Ratu sampai beberapa kali itu. Sampai ketemu Bunda Ratu. Kalau saya ketemu itu belum pernah Kang Odeng. Saya itu dia suara. Sampai di rumah itu saya cetak fotonya itu. Suaranya gimana waktu ngomong sama Mbak? Suaranya itu halus ya Kang Odeng. Jadi kayak Lembut ya? gimana ya, kayak orang tua ngasih tahu anak gitu loh. Ngasih tahu anak itu lembut. Dia kayak Nduk, dia bilang, kamu kalau saya minta tolong gak usah ke sana sini, mesti saya ke dukun ini gak usah, dia bilang. Kamu tuh kayak anakku sendiri, minta tolong ke ibunda aja, dia bilang itu. Habis ngomong gitu langsung tinggal asap aja. Waktu itu nggak tidur ya, Mas? Saya nggak tidur, asli saya nggak tidur. Kamar itu ada asapnya? Ada asap. Asap itu hilang, wangi juga hilang, nggak ada. Saya sudah nggak ini. Kalau ketemu secara langsung tuh nggak. Cuman yang cewek 3 itu tadi, memang bener-bener orangnya Cantik ya? cantik luar biasa. Dia bilang nggak tahu siapa yang belikan saya rumah itu, tapi cewek 3 ini tadi putih Kang Odeng, putih, cantik orangnya. Bajunya sama semua, tapi dia pakai baju kayak ya baju-baju orang kantoran gitu. Sama ada kayak mbah-mbah itu 2 orang, nenek-nenek itu. Tapi nenek itu kayak cuman masak gitu loh, masakin di belakang gitu loh, kayak bagian masak-masak gitu. Kok cewek itu yang ngasih kayak rumah itu ke saya, dia bilang, ini wis enggak kok Mbak, ini rumahnya sampean kok, dia bilang. Saya cuma disuruh bangun rumah ini, saya arsitek, dia bilang gitu. Saya disuruh ngedesain rumah ini. Siapa yang ngasih, saya bilang gitu. Dia cuma bilang, Mbak pengen rumah ini seperti apa? Terserah, tapi saya tuh cuma pengen rumah saya itu ada mihrabnya, saya bilang. Ada musola kecil loh, terus oh iya, dia bilang itu. Cuma nanti dibuatkan, dia bilang. Ya udah, kayak jadi kayak nggak mimpi Kang Odeng, kayak nggak mimpi aja. Kayak nyata ya? Kayak nyata. Jadi saya kayak dia itu bener-bener kayak ya udah kayak orang ngobrol biasa. Jadi kan saya tuh anehnya gini loh. Mimpi itu kayak berlanjut. Jadi kayak saya bilang nanti ini ya. Kalau memang bener kayak yang datang itu misalnya bunda atau apa, saya mau ganti mimpi lagi. Nanti mimpi beneran, 1 hari gak mimpi, tapi besoknya nanti mimpi. Entah saya tidur siang, entah saya tidur malam. Itu bener-bener saya kayak datang beneran, kayak mimpi. Ada yang kayak datang, kalau di kos itu nggak mimpi saya. Asli itu datang. Ini tadi mau ke sini Kang Odeng. Ini loh, apa itu Kang Odeng? Ada hutan itu loh Kang Odeng. Di Kumitir mana? Enggak, saya nggak tahu namanya ya Kang Odeng. Habis di situ Pondok sini itu kan ada hutan panjang itu, yang ada monyet-monyet banyak itu. Nah, di situ kan ya. Di situ mau ke arah ke sini. Ada suara kayak mbak-mbak tuwek loh Kang Odeng. Dia itu cuma kayak manggil gitu loh. Sampai saya noleh terusan kayak gini. Apa di belakang ini ada mobil perahu tuh? Nggak ada. Manggilnya gimana? Kayak apa ya? Kayak angin gitu loh di itu model. Tapi kayak ada suara, tapi nggak jelas suaranya itu gimana. Tapi saya dengar di telinga saya kedengeran. Saya lihat gini, kok kayak ada suara orang tua sih. Sampai tak ketemu oleh sampai gini, nggak ada orang.
Jadi Mbak Yuli ini nyampe ke rumah saya ini karena ngimpi lah ya. Saya Karena ngimpi. setelah habis di apa Elias tadi, Mm-mm. apa Elias kan mana ya pojok apa Mojokerto. Mojokerto Iya, ya, Mojokerto. ya. Setelah minum air gula Iya, tadi, ya, terus mendapatkan petunjuk lah ya iya. di dalam ngimpi Di tadi. dalam mimpi, petunjuknya itu ya kayak mimpinya rentetan terakhir yang dua kali terakhir itu yang bener-bener yang nganter saya itu ya badannya kecil-kecil kayak apa itu ngantar saya ke sini. Kalau Mbah Elias itu kan karomahnya bagus. Mm-mm. Dia mengetahui sebelum orang mengetahui. Iya. Jadi kalau bahasa Jawa sebelum terjadi dia tahu. Mm-mm. Terus dia juga bisa mengetahui isi hati kita. Iya. Nah, karena karomahnya Mbah Elias itu kayak gitu. Makanya kalau kita mau sowan ke Mbah Elias itu, kalau kita kotor ya tahu dia. Iya. Kalau kita orang bersih dia tahu. Makanya kalau lesan ini kan kadang-kala itu kan orang jelek ngomong bagus kan nggak Iya, kelihatan. benar. Tapi kalau kolbu kita kalau jelek ya jelek, pasti Iya. ketahuan di mana. Mana saya ke sana saya bilang minta doanya bah gitu. Gimana? Tapi yang lain nggak ditemuin ya, Enggak, yang lainnya udah pada pulang. karena pulang nggak sabar tadi ya. Enggak sabar karena yang ada orang itu kan dari jam 8 Kang Odeng. Jam 8 pagi baru Terbuka ya. Iya, tapi apa itu di dalam rumah, apa gak nemuin. Jadi dari jam 8 pagi nemuinnya itu udah jam setengah 6 Kang Odeng. Kalau nggak cocok dia memang nggak mau nemuin orang. Nggak mau, itu kemarin orang PBNU pusat loh Kang Odeng. Nggak nemuin dia. Ya, kalau nggak cocok dia nggak. Nggak mau. Katanya yang orang di situ, kalau dia mau nemuin satu orang Mbak, berarti yang lainnya dia mau semua. Saya tuh dibilangin kalau mau ketemu apa, kalau nunggu jangan diem. Jadi kita nunggu tuh jangan kayak istilahnya kita itu kalau nunggu sambil zikir, sambil doa. Karena apa itu tahu. Kalau kita nunggu cuma, saya lihat orang-orang tuh nunggu kan kayak makan di situ, pengadeng padepokan apa gitu ya. Terus saya nuruti aja, saya ya doa, saya sholawat apa gitu. Itu tadi akhirnya niat mau pulang kok tiba-tiba keinget air minum tadi. Kok air minum ini ketinggalan, saya bilang. Baru saya belum ngambil minum Kang Odeng, sudah dipanggil. Makanya di dalam Ini, mimpi Mbak. malah petunjuknya ketemu saya gitu. Iya, terakhir dari situ terusan mimpi itu. Terusan saya bilang, kalau saya mimpi lagi, ya udahlah, saya bilang, ayo ke tempatnya Kang Odeng aja. Saya tuh Emang dulu pernah main ke Banyuwangi? Belum ya? enggak, saya itu dulu ya Kang Odeng tahun sekitar 2000, enggak ke Banyuwangi ya, saya ke Bali ya, Sering lewati Cuma mampir itu waktu dulu itu ke Pulau Merah tahun 2012 gitu Kang Odeng, udah lama banget. Enggak tahu saya sini, enggak pernah tahu, makanya saya sampai nyasar itu. Makanya dari petunjuk ngimpi-ngimpi itulah ya, panjenengan nekat ke sini ya. Iya, nekat ke sini saya, wis kepengen ketemu Kang Odeng. Saya bilang, ini tadi aja Bismillah sudah, saya bilang, ini kan sudah sore, semoga aja saya bilang Kang Odeng ada di rumah, saya bilang. Sebetulnya saya ini ya manusia biasa kayak Mbak. Saya itu tidak bisa apa-apa, cuma saya bisa doakan, moga-moga perjalanan nanti itu mendapatkan rezeki. Gitu. Amin. Cuma manusia itu cuma apa ya, bisanya ya berusaha dan berdoa. Iya. Apa bahasa kita ikhtiar. Nanti terjadinya gimana ya kita Allah alam, nggak ada yang Iya, tahu. iya, Makanya apapun Bismillah. bentuk yang kita lakukan itu yang penting niatnya dalam Iya. hati. Kalau hati kita bimbang apa ragu ya gak usah melakukan apa-apa, Iya, karena itu bentuk bimbang. Kalau bentuk keyakinan, gue yakin lakukan. Karena apa? Ya karena kolbu tadi bangsa roh tadi nggak butuh duniawi. Iya. Kalau roh kita sudah bergejolak ingin melakukan sesuatu dalam petunjuk itu, ya berarti nanti akan terjadi sesuatu yang keajaiban. iya. Kan gitu. Makanya apapun ikhtiar kita, ikuti kolbu kita, ikuti hati kita, jangan ikuti pikiran kita. Kalau pikiran itu sifatnya liar. Kalau ngikuti pikiran nggak ada habisnya. Kalau ada masalah pinginnya cepet gitu. Iya, Karena pikiran itu dekat dengan namanya nafsu.
nafsu ini bikinnya semua cepat. Tapi kalau kolbu kita, bahasa umumnya hati kita adalah murni. Suara hati kita nggak akan membohongin jasad kita. Kayak gitu Mbak ya. Semoga-moga kedepannya diberi kelancaran, dipermudahkan masalah kita semua. Saya sendiri cuma bisanya berdoa dan mendoakan yang terbaik untuk Mbak Yulinya. Ya. Bismillah. Ya, gitulah sobat kisah dari Mbak Yuli setelah setelah sowan ke Mbah Elias ya. Ternyata mendapatkan sesuatu petunjuk lah. Ya, gitulah sobat, kita tutup dulu Mbak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.